Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Yahdanu Aji, NIM 2020 53164. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian tentang tinjauan literatur. Tinjauan literatur yaitu membuat sebuah tinjauan pustaka sederhana dan penulisannya dalam daftar pustaka. Tinjauan atau penelusuran literatur atau pustaka atau studi literatur. Di sini akan dijelaskan tentang pengertian atau konsep, fungsi, manfaat, dan tujuannya. Penelusuran pustaka. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Penelusuran pustaka berguna untuk menghindarkan duplikasi dari pelaksanaan penelitian, sehingga akan dapat diketahui peneliti yang pernah dilakukan. Jadi setiap akan dibuat jurnal, penelusuran pustaka ini akan diteliti biar akan terhindar dari duplikat-duplikat yang ada. Cara mendapatkan literatur dengan membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dalam berbagai macam sumber. Tinjauan literatur sangat penting peranannya dalam membuat suatu tulisan ataupun karangan ilmu, di mana tinjauan literatur memberikan ide dan tujuan tentang topik penelitian yang akan dilakukan. Penulisan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka. Dapat berupa artikel, buku, slide, informasi dari internet, dan lain-lain tentang topik yang dibahas, dan biasanya ditempatkan pada bab awal. Semua pertanyaan dan hasil penelitian yang bukan berasal dari penulis harus disebutkan sumbernya, dan tata cara mengacu sumber pustaka mengikuti kaidah yang ditetapkan. Suatu literatur review yang baik haruslah bersifat relevan, mutakhir, dan memadai. Pada laporan penelitian bagian landasan teori, tinjauan teori, tinjauan pustaka, semuanya merupakan cara untuk melakukan tinjauan literatur. Literatur review merupakan suatu cara untuk menemukan, mencari artikel-artikel, buku-buku, dan sumber-sumber lain seperti jurnal ilmiah, tesis, disertai proceeding yang relevan pada suatu isu-isu tertentu atau teori atau riset yang menjadi interest kita. Literatur review yang kita dapat masih bersifat umum atau general problem. Merupakan suatu kerangka, konsep atau orientasi untuk melakukan analisis dan klasifikasi fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Sumber-sumber rujukan, buku, jurnal, majalah yang diacu hendaknya relevan dan terbaru atau bisa memakai state of art serta sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka acuan. Tujuan melakukan literatur review adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Cara mengutip pendapat pakar yaitu harus adanya pembahasan dan sikap kritisnya mengenai suatu topik bidang ilmu.
Dari literatur review itu, yang perlu dilihat adalah perlunya menganalisis, mengsintesis, meringkas, membandingkan hasil-hasil penelitian yang satu dengan yang lainnya. Jadi kita gak harus mengsintetis secara langsung, tapi kita harus paham, habis itu diringkas sudah cukup. Literatur review membantu penelitian dalam mencari tujuan serta membantu dalam menguraikan bagaimana peneliti tersebut dilaksanakan. Agar orang lain bisa melakukan pengulangan terhadap penelitian yang sama, dalam menguraikan penelitian perlu dijelaskan mengenai ubah atau variabel yang dilakukan, model yang digunakan, rancangan penelitian, sampling dan teknik pengumpulannya, analisis data, dan cara penafsirannya. Dalam literatur review ada dua komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu kerangka teori, theoretical framework, dan kajian yang terkait dengan topik maupun tema penelitian. Terdapat tiga macam tipe literatur review, yaitu literatur review naratif literatur review kualitatif, sistem literatur review, dan literatur review kuantitatif sistem literatur review atau meta-analisis. Tujuan akhir dari literatur review ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berkenan dengan apa yang sudah pernah dikerjakan orang lain sebelumnya. Gambaran itu terkait dengan isu yang ingin diteliti. Namun, yang perlu diingat adalah jangan membahas isu yang sudah kadaluarsa. Ada beberapa isu yang teorinya muncul di tahun yang lalu atau lama. Artinya, bila kita mereview literatur, mulailah mengacu pada teori atau review dari tahun terbaru hingga tahun yang sebelumnya. Aspek-aspek utama dalam literatur review. Terdapat tiga aspek utama dalam literatur review, yaitu yang pertama, survei artikel yang terkait dengan isu yang kita minati. Yang kedua, memberikan evaluasi ringkas gambaran-gambaran yang ada. Yang ketiga, mendapatkan masukan yang terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama, sehingga kita bila mendapatkan gambarannya secara jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan literatur review. A. Apa yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan. B. Apakah masalah tersebut telah ditemukan? C. Mulailah menetapkan permasalahan sesimpel atau sesederhana yang kita bisa. D. Apakah metodologi penelitian sudah dimulai? E. Bagaimana mendapatkan dan memanipulasi data? F. Sudahkah data yang dimanipulasi tersebut diinterpretasikan? G. Apa kontribusinya terhadap penelitian yang dilakukan? H. Apa kesimpulan yang bisa diambil terkait dengan permasalahan? I. Apakah kesimpulan yang dibuat sudah cukup menjawab dari problem yang ada? Perlunya melakukan literatur review. Mengapa kita perlu melakukan literatur review? Yang pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Misalnya, IT investment jadi isu. Ada orang yang sudah menulis yang dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi. IT investment di berbagai sektor. Ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment di berbagai sektor
dan dampaknya pada suatu organisasi. 2. Menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dengan penelitian lainnya yang terkait dengan point of interaction kita. 3. Mengidentifikasikan cara lain untuk menginterpretasikan dan menemukan gap atau kesenjangannya yang akan dikumpulkan di piece analysis. Mengkritisi di antara penelitian sebelumnya agar mudah melihat pertentangannya kontrak, menjadi titik poin dan menjadi dasar kita untuk penelitian berikutnya. Dapat menggambarkan fisik of puzzle milik orang lain yang akan menggambarkan signifikan of the problem. Dapat mengevaluasi milik kita tentang prinsip originality yang terdapat pada metodologi yang sesuai dengan pemecahan masalah. Elemen-elemen dalam literatur review. Beberapa elemen dalam literatur review. A. Menggambarkan subjek penelitian, isu atau teori secara objektif dari literatur review. B. Definisi dari literatur review dimasukkan dalam kategoris contoh untuk mendukung posisi relatif dan alternatif. C. Menjelaskan bagaimana dari setiap literatur review kesamaan dan bagaimana variasinya dari yang lain. Membuat kesimpulan dari setiap bagian, memberikan masukan dari berbagai argumen untuk memahami dan mengembangkan area penelitian. Langkah-langkah literatur review. Langkah-langkah dari literatur review. Formulasi permasalahan. Pilihlah topik yang sesuai dengan isu dan interest. Permasalahan harus ditulis dengan lengkap, komplit, dan tepat. Cari literatur. Tentukan dan temukan literatur yang relevan dengan penelitian. Langkah ini membantu kita untuk mendapatkan gambaran overview dari suatu topik penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut akan sangat membantu bila didukung dengan pengetahuan tentang topik yang akan dikaji, karena sumber-sumber tersebut akan memberikan berbagai macam gambaran tentang ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu. Evaluasi data. Lihat apa saja kontribusinya terhadap topik yang dibahas. Cari dan temukan sumber data yang tepat sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Data ini bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun data yang berdasar dari kombinasi keduanya. Analisis dan interpretasikan. Diskusikan dan temukan serta ringkas literatur. Cara-cara literatur review. Untuk mereview sebuah literatur, kita bisa melakukannya dengan beberapa cara, antara lain mencari kesamaan, compare, mencari ketidaksamaan atau kontras, memberikan pandangan kritis, membandingkan synthesis, meringkas, sumaris. Hal terpenting dalam membuat literatur review adalah fitur yang utama dalam membangun teori berupa perbandingkan antara konsep, teori, dan hipotesis dengan literatur yang ada. Kunci utama dari proses ini adalah melihat sebanyak-banyaknya literatur yang ada. Dalam proses ini dicari persamaan, perbedaan yang terjadi antara literatur yang satu dengan literatur yang lain, serta mencari alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Hal tersebut dimaksudkan untuk menginterpretasikan penelitian yang akan kita lakukan dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Yang terpenting adalah setiap bahan pustaka yang diambil sebagai literatur harus dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka.
Sumber-sumber literatur review. Sumber-sumber literatur review dapat berasal dari paper yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional. Jurnal biasanya digunakan sebagai bahan sitiran utama dalam penelitian karena jurnal memuat suatu informasi baru yang bersifat spesifik dan terfokus pada pemecahan masalah pada suatu topik penelitian. Jadi kita kalau mencari jurnal atau paper, yaitu sifatnya jurnal nasional atau internasional, kita berspesifik banyaknya informasi yang terbaru, updatean yang terbaru dari jurnal tersebut. Yang kedua, tesis merupakan penulisan ilmiah yang sifatnya mendalam dan mengungkapkan suatu pengetahuan baru yang diperoleh melalui penelitian. Disertasi merupakan penulisan ilmiah tingkat tinggi yang biasanya ditulis untuk mendapatkan gelar doktor yang berisi fakta berupa penemuan dari penulis itu sendiri berdasarkan metode dan analisis yang dapat dipertahankan kebenarannya. Paper-paper dan dari hasil konferensi biasanya disebut dengan proceeding, baik tingkat nasional dan internasional. Majalah, pamflet, clipping, majalah ilmiah merupakan sumber publikasi yang biasanya berupa teori, penemuan baru maupun berupa materi-materi yang sedang populer dibicarakan dan diteliti. Biasanya materi yang disajikan dalam makalah tidak terdapat dalam buku. Majalah merupakan literatur yang disenangi para peneliti untuk dijadikan sitiran karena frekuensi terbitnya teratur dan cepat sehingga artikel yang dimuatnya cukup mutakhir. Abstrak hasil penelitian. Kalau abstrak sendiri mesti di paper atau jurnal mesti ada. Proceeding bisa dijadikan sebagai bahan literatur karena ditulis oleh seorang profesor yang telah dipublikasikan. Pengambilan proceeding sebagai bahan literatur bisa memudahkan peneliti karena adanya kolaborasi antara peneliti dengan penulis. Proceeding yang mungkin berada pada satu institusi yang sama. Website yang memuat ilmu komputer, misalnya HTTP ini bisa dibaca sendiri ya. Hierarki literatur dan siklus penelitian akademis. Di sini ada gambar siklus penelitian The Academic Research Cycle. Yang pertama, identifikasi of knowledge. Yang kedua, creation of knowledge. Yang ketiga, quality assurance of knowledge. Yang keempat, dissemination of knowledge. Di sini saling berputar dan saling berkolaborasi. Yang gambar kedua yaitu hierarki penentuan literatur berdasarkan ide. Pertama ada ide, reason, distribution, primary literatur, secondary literatur, tertiary literatur. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salahnya itu datanya dari saya sendiri. Kalau ada baiknya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.